Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Widyadana dari kelas 11 di Cikadut 2. Di sini saya akan bahas di bab 8, yaitu accessing command line. Jadi, untuk poin-poinnya itu ada 3 poinnya. Yang pertama adalah change language in Debian. Lalu, yang kedua adalah pengenalan basic terminal. Lalu yang ketiga adalah password root pada Ubuntu. Nah, jadi untuk yang poin pertama yaitu change language and Debian. Jadi kita ke masuk VirtualBox-nya, lalu yang pilih yang Debian dan kita start. Kita login saja, tungguin. Nah, jadi kita sudah masuk di sini, lalu ketik saja. Nah, kita masukkan sandinya. Ini ya sandinya 1 2 3 4 5, lalu enter. Lihat bahwa tampilannya itu proses penginstalan kemarin itu kita memilih yang bahasa Indonesia. Jadi sudah seperti ini. Jadi di sini kita cara untuk mengganti bahasanya, kita ketik cari. Jadi di sini tuh kayak gini. Lalu kita masukkan sandinya yang 1 2 3 4. Nah, di sini itu tidak ada tampilannya, tapi nggak apa-apa ya guys ya, kita enter saja. Lalu kita ketik dpkg spasi Nah, di sini tuh ada pilihan tidak bisa menggerakkannya memakai kursor. Jadi kita memakainya panahan saja. Kita mau mengganti ke bahasa itu tuh yang ID. Nah, ID UTF 98. Kalau mau yang bahasa Inggris itu kita ketik yang EN yang US UTF 8 UT8. Enter. Nah, situ enter. Sampai selesai. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita ketik exit aja. Kita close. Lalu kembali ke aktivitas. Dan kita cari wilayah dan bahasa. Ini kita ganti bahasa Inggris. Lalu Unity, lalu dipilih saja. Yang layer lock juga diganti bahasa. Ini juga membutuhkan sandi terlebih dahulu, jadi kita masukkan saja. Lalu autentikasi. Terus kita ganti yang English. Karena di sini tampilannya masih memakai bahasa Indonesia, bukan rebooting atau kita out of. Nah, jadi di sini kan tampilannya berbeda ya, jadinya August. Terus ini juga knowledge. Jadi bahasa Inggris kan, lalu kita masuk saja dan kita masuk ke sandinya. Nah, jadi di sini akan disuguhkan dengan pilihan yaitu untuk merubah nama filenya. Misalnya ada jadi desktop, terus unduhan jadi download, terus template jadi templates, public jadi publish gitu. Jadi kita klik down
sebentar, down administration, lalu update names. Nah, di sini tampilannya sudah Inggris ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kedua. Lalu untuk pembahasan yang kedua adalah pengenalan basic terminal. Jadi, apa sih itu basic terminal itu? Jadi, basic terminal adalah suatu konfigurasi dasar atau perintah layar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum kita masuk ke laptop yang cukup besar atau laptop yang membutuhkan beberapa server dan konfigurasinya, lumayan membingungkan. Kita harus mengetahui dan menguasai terlebih dahulu nih tentang perintah basic atau perintah dasar yang sering digunakan, karena jika kita ingin menggunakan perintah yang cukup rumit, kita harus mempelajari dahulu dan menguasai perintah yang basis dulu. Misalnya, jadi kan di sini tuh kan sebentar, kita ketik mengenai Islam saya itu dana media. Nah, bagaimana cara kita menjaga snap? Caranya itu mengetik di sini kita muncul informasi seperti static, hostname, icon name, caching, machine ID, boot ID, dan lain sebagainya ini. Di sini karena saya menggunakan software yaitu VM, kita ketik hilangkan tulisan-tulisan. Nah, jadi gini. Bagaimana cara mengecek posisi kita sekarang? Kita bisa ketik pwd lalu untuk masuk ke directory lain. Saya akan masuk ke directory root. Kita bisa ketik rpc tidak menggunakan izin lagi ya. Nah, ini cara kita kembali ke triple sebelumnya. Kita bisa mengetik cd ini namanya kembali seperti semula. Nah, tanda dolar ini itu apa sih? Kenapa kok tandanya dolar? Nah, jadi lambang dolar ini itu untuk penandaan hak asasi biasa. Nah, itu berarti unsur biasa. Tapi kalau tangganya itu pakai yang hashtag atau tangga seperti yang itulah itu tuh benar aslinya itu root, yaitu hak asasi paling atas. Dan terdapat beberapa file yang hanya bisa diakses oleh hak akses. Cara masuknya yaitu kita ketikkan su passwordnya, lalu sini kan kemudian kita masuk ke cd Nah, bagaimana cara kita untuk keluar dan mengembalikan itu? Kita bisa ketik exit. Nah, kita kembali seperti yang dolar seperti tadi. Habis itu kita ketik jadi kita masuk ke yang poin 3 yaitu password root pada Ubuntu. Jadi kita di sini. Nah, di sini kita sudah power off saja ya, teman-teman. Kita ketik yang Ubuntu. Lalu kita ketik yang start.
melakukan perintah yaitu sudo passwd. Nah, untuk password new-nya itu jadi kita bikin lagi, cuman saya ingin yang sama aja biar gampang. Jadi yang seperti tadi. Kita ketik lagi jadinya 1 2 3 4. Sebenarnya di sini lebih bebas boleh sama, tapi saya supaya lebih gampang mengingatnya, jadi kita disamakan saja gitu. Lalu kita ketik passwordnya. Kita di sini sudah bisa ke home directory yang lain. Klik cd exit untuk mengembalikan. Jadi sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Apabila kurang pahami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't even control it.